Di tengah keheningan malam Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang langit dengan penuh harap dan duka. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, "Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Para sahabat terkejut. Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka kufur." "Apakah mereka kufur kepada Allah?" tanya para sahabat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang waktu, lalu ia melihat satu kesalahan darimu, ia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 29, Muslim nomor 907. Inilah awal dari peringatan keras yang Rasulullah sampaikan. Peringatan bukan karena benci, melainkan karena cinta. Sebuah nasihat agar kaum wanita menjaga kemuliaannya. Mari kita renungi 10 tingkah laku wanita yang dijamin masuk neraka menurut sabda Rasulullah. Pertama, kufur terhadap suami. Suami adalah pemimpin dan pemberi nafkah. Ketika wanita mengingkari kebaikannya sekecil apapun tanpa rasa syukur, maka itu menjadi sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpakaian tetapi telanjang atau tabarruj. Banyak wanita yang mengenakan pakaian namun tipis, ketat atau menampakkan aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kaum wanita akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Menebar fitnah dan mengadu domba. Lidah yang ringan menyulut api, kadang menghancurkan rumah tangga dan persahabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari nomor 6056. Suka mengunjing atau gibah dan mencelah. Wanita yang menjadikan gosip sebagai kebiasaan, membicarakan aib sesama, digambarkan seakan memakan daging saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati?" Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang tidak ia sukai." Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Durhaka kepada orang tua. Kesolehan seorang wanita diuji bukan hanya pada ibadah, tapi pada bakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, "Jangan ucapkan kepada keduanya." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Meremehkan sholat dan puasa. Banyak wanita lalai dalam sholatnya, menunda hingga habis waktu, dan bahkan meninggalkan sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir."
Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2621. Suka membuka aurat dan menggoda lelaki. Bukan hanya berpakaian seronok, tetapi juga cara berjalan, bersolek di luar rumah, bahkan berkomunikasi yang mengundang syahwat. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar, maka setan akan menghiasinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1173. Suka menyesatkan orang lain, mengajak kepada kemaksiatan, menyebarkan keburukan, atau menjadi pengaruh buruk di media sosial atau lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Mendekati perzinahan atau menjadi pemicu zina. Zina adalah dosa besar, tapi Rasulullah mengingatkan bahwa mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi menjadi pemicu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya itu perbuatan keji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Mempercayai dukun, ramalan, dan praktik syirik lainnya. Ada wanita yang tergoda dengan peramal cinta atau percaya pada hari baik dan buruk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dari 10 tingkah laku ini, Rasulullah bukan hanya sekedar memberi peringatan, beliau menangis untuk umatnya. Beliau ingin agar wanita sebagai tiang bangsa, cahaya rumah tangga dan penjaga fitrah tetap berada dalam kemuliaan. Jika engkau mencintai Rasulullah, jauhilah tingkah laku ini. Jika engkau ingin surga, bersihkan hati dan perbuatanmu. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh Allah dan dirindukan surga. Jika video ini bermanfaat dan menggugah kesadaranmu, klik tombol like, share ke sahabat-sahabatmu, dan tentu saja subscribe channel Arus Waktu agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita spiritual dan sejarah Islami lainnya yang menggugah hati dan memperkuat iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.